Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung ya sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Rati Viva Aldrama dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita lancar, ya tidak ada terkendala. Silakan Ketua Kelas Dwi Muhammad ya. Silakan buat pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran dulu. Ya, saya absen satu-satu. Amanda, ada? Ya, aktifkan mood-nya. Amanda ada? Ada Bu, ada Bu. Dwi Muhammad. Hadir Bu. Ais? Hadir Bu. Sudah semua saya absen? Sudah Bu. Oke. Lanjut ya. Pada pembelajaran sebelumnya adakah yang masih ingat kita belajar apa pada pembelajaran sebelumnya, Nak? Siapa yang masih ingat? Siapa itu? Sebutkan namanya. Oh ya, Amanda. Amanda ingat? Minggu lalu kita membahas tentang teks laporan observasi, Bu. Teks laporan hasil observasi. Bagus, Amanda. Oke, sip. Teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa mengingat kembali pengertian teks laporan hasil observasi itu apa ya, Nak ya? Siapa yang bisa? Siapa? Sebutkan namanya. Muhammad Rafi atau Muhammad Rafi tadi. Oh iya, sip. Iya, maaf ya tidak tampak di sini. Nah, oke, ini baru. Nah, ya Hafiz, silakan Hafiz, apa teks laporan hasil observasi masih ingat Hafiz? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Oke, bagus ya. Setelah kamu mempelajari pengertian dari teks laporan hasil observasi, pada hari ini kita akan mengenal atau mempelajari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan nanti setelah kalian memahami isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalian akan menulis teks laporan hasil observasi, Nak. Ya, nanti akan ada tugas kelompok, akan ada tugas individu, tapi bisa, semua bisa ya. Kemudian nanti juga pada akhir kalian akan menulis teks laporan hasil observasi dengan metode JAS namanya, nanti ada jelajah alam sekitar. Nanti kalian mengamati sekitar kalian terus memilih objek, kira-kira apa ya yang akan kalian observasi. Oke, siap? Mulai ya kita. Saya akan menampilkan dulu PowerPoint ya. Izin sebentar. Sudah tampil, Bu. Oke, sudah tampil ya. Ya, baiklah. Kalau sudah tampil, alhamdulillah kita. Nah, nih ya. Jadi kompetensi dasar ini KD kita pada hari ini yang akan kita pelajari dua ini, Nak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini tujuan pembelajaran kita. Nih, ya, nih. Ini tujuan dan manfaatnya. Iya, jadi itu ya tujuan kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini. Nanti teks di dalam teks laporan hasil observasi ini memberikan informasi secara objektif dan fakta karena sesuai dengan objek yang kalian amati nanti. Dan nantinya teks laporan hasil observasi yang kalian buat ini, Nak, bermanfaat nih untuk bahan penelitian. Kemudian karena tadi sesuai dengan fakta, maka sumber yang kalian tulis di teks laporan hasil observasi ini menjadi sumber yang dapat dipercaya. Ya, teks laporan hasil observasi ini juga sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan bagi saya. Laporan ya, laporan kalian karena sudah tadi mengamati objek, gitu kan? Ayo, balas salam literasi. Salam. Sip, bagus ya. Nah, ya, di PowerPoint nyimak video ya. Namun adalah sinyal, Mas, saya akan membagikan video tersebut ke WA grup kalian. Kalian buka gawai kalian, grup kita, kelas kita, buka videonya ya. Ada Bu. Ada Bu. Oke. Sip. Ya. Sudah ada contoh, coba sekarang saya kasih waktu untuk menonton lah menit. Atau ada yang bisa membacakan, boleh. Ada yang bisa membacakan apa ya yang tampil di dalam video itu? Siapa yang mau? Terdengar suara Wi. Ya, sudah dengar, Wi. Nah, yang terdapat dalam video bagian pernyataan umum. Ya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman pelaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lanjut. Dan bagi anggota atau aspek yang dilaporkan, lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, pinggirnya berigi, permukaannya berbintik-bintik, panjangnya 15 sampai 36 cm, lebarnya 2 sampai 6 cm. Terima kasih Dwi Nur. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan saya nih. Dari video yang telah ditonton, masih ingat kamu apa saja ya isi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Sekar. Ya, silakan Sekar. Apa yang tadi kita simak? Ya. Definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Sepakat semua? Oke, sesuai ya? Oke. Iya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya mengenai 3 hal itu? Ibu. Siapa itu? Ibu. Ega Bu.
Oke, Eza, silakan Eza, apa yang mau ditanyakan Eza? Izin bertanya Bu, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa definisi bagian berisi tentang bentuk tubuh, keadaan fisik, dan definisi manfaat jelas. Tentunya berisi manfaat dan objek observasi. Yang jadi pertanyaan saya, apa sih Bu yang maksud dengan definisi umum? Definisi umum. Oke, ada yang bisa? Boleh. Saya Bu. Wi ya, oke ya, suaranya sama soalnya. Wi, ayo Wi. Apa Wi definisi umum Wi? Definisi umum biasanya ada di pembukaan. Teks berisi gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Contohnya tadi, video lidah buaya adalah bla bla bla. Oh ya, dikemukakan dulu ya tadi ya video itu mengemukakan tentang lidah buaya itu apa bagus. Oke, Eza tadi yang bertanya sudah mengerti Ja? Sudah paham Bu? Sudah Pak. Nah, ini ya anak ya, definisi umum yang ditanyakan oleh Eza tadi. Jadi benar kata Dwino, jadi definisi umum itu dapat ditentukan biasanya berisi pembuka atau informasi secara umum yang akan disampaikan. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat yang ketiga ya. Sudah jelas nak tiga definisi ini? Tiga struktur ini. Sudah jelas Bu. Selanjutnya ini nak, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, kita lihat di sini. Nih, yang pertama. Yang pertama, menggunakan frasa nomina. Kemudian kedua, menggunakan verba relasional. Nih, ketiga, menggunakan verba aktif alam. Kalau tentang verba aktif ini kata kerja ya kan? Verba kata kerja ya. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang keempat ada menggunakan kata penghubung. Lanjut ya. Ada tiga lagi. Biasanya teks laporan hasil observasi mengandung kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Kemudian ada penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi sesuai dengan strukturnya tadi ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis sesuai dengan topiknya. Tuh. Baiklah, sekarang kita lihat di contoh berikut. Ada yang bisa membacakan? Bantu saya. Ya, aduh, apa ya? Oh, pinter. Coba sebutkan nama yang bisa menyebutkan nama. Jihan Bu. Iya, Jihan. Yang saya dengar pertama kali Jihan. Ayo Jihan, silakan bacakan. Kalau tampil di layar kalian ya, warna hijau tampil. Tampil Bu. Nah, ya, Jihan bacakan yang warna hijau Jihan. Silakan Jihan. Jeruk nipis, Citrus aurantifolia, yaitu digolongkan ke dalam familia Rutaceae. Jeruk nipis atau limau nipis adalah tumbuhan perdu yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Tanaman jeruk nipis tumbuh di daerah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Tanaman ini dikembangkan melalui semalam biji atau bibit cangkokan. Terima kasih. Oke, kita sudah membacakan ya. Kita sudah membaca itu tentang jeruk nipis. Kita cari. Ayo kita cari. Kaidah kebahasaan yang pertama tadi menggunakan frasa nomina. Ada yang bisa? Ada yang bisa frasa nomina yang mana? Bagian mana ada frasa nomina? Dari teks. Mana Bu? Siapa? Ayo. Bagus. Ya, Amanda. Coba Amanda. Di yang termasuk frasa nomina ada kata jeruk nipis, pohon jeruk Oke, nipis, saya call dulu ini ya. Amanda ini ya. Amanda ya. Jeruk nipis. Kemudian pohon apa? jeruk nipis, pohon jeruk nipis, Nipis. Oke, ini ya. tanaman jeruk nipis Bu. Oke. Iya, karena ini posisinya ada dua lebih dari satu kata, kemudian kedudukannya tetap sebagai kata benda nomina ya. Oke, berarti sudah ngerti. Sekarang yang kedua, menggunakan verba relasional. Ada yang bisa mencarinya? Siapa? Kopi Bu. Kopi, ya Kopi. Verba relasional yang mana Kopi? Paragraf pertama. Mana Bu? Mana ya? Yang mana ya? Yang mana paragraf pertama yang ini? Kemudian kata yang mana yang verba relasional? Adalah Oh iya benar, ini ya. Sip, oke. Itu adalah salah satu contoh verba relasional. Bagus, berarti ngerti. Kemudian ada yang ketiga, verba aktif alam. Ada? Di mana? Ada yang bisa menemukan? kopi lagi Bu. Yang lain, Kopi sudah bagus aktif. Yang lain, ayo yang lain. Saya Bu. Siapa itu? Sekar. Iya Ibu, tidak manggil Sekar terus ya. Ya Sekar, tidak apa-apa. Lanjut Sekar, yang mana Sekar? Yang kamu temukan, verba aktif alamnya. Di kata tumbuh Bu. Kata tumbuh, di mana ada kata tumbuh? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Oh, sepertinya ini ya, paragraf kedua ini paragraf kedua Sekar namanya nih. Kan? Oh iya ya. Iya, ya ini ya tumbuh. Oke, bagus ya. Itu verba aktif alam. Yang selanjutnya, menggunakan kata hubung. Ayo, siapa yang bisa? Mana Bu? Siapa itu? Cowok yang Rafli ya? Ya, Ya, ada Rafli di yang mana kata hubung? paragraf ketiga yang daun berbentuk elips dan katanya atau. Oh, Tulis atau bulat, katanya atau. Oke, ada yang bisa menambahkan. Bagus Rafli, benar ya. Pilihan tadi ya. Kata hubung yang menyatakan pilihan. Lanjut apa siapa tadi? Ada kata apa? Kata dan. Iya, bagus. Iya, terus kita sama-sama lah ya, sama-sama ya. Nah, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu ini nak tuh, yang ada koma ini nih. Nah, biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Karena strukturnya bukan hanya SPK saja. Jadi predikatnya ada beberapa predikat di dalam kata itu, ya. Nah, kalau tentang kalimat tunggal ini yang pertama ini, karena predikatnya hanya satu, mencapai, ya. Bisa paham nak? Paham Bu? Bisa. Oke, lanjut. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sesuai tadi ada verba relasional yang menyatakan definisi, berarti kalimat definisinya ini. Nah, ini kan kalian menunjukkan ini kan?
Verba relasionalnya ini adalah, ini juga contoh dari kalimat definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Nih, kalimat deskripsi yang tentang nih yang paragraf ketiga ini. Ini kalimat deskripsi. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Jelas. Sip, bagus. Ya, sekarang kita akan kerja kelompok dan kerja individu. Ya, sebelum kerja individu kita kerjakan dulu secara kelompok di grup. Sudah saya share, sudah saya bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, ada nih saya share ini. Kelompok pertama itu Amanda, Rival, Eji, dan Jeki. Kemudian ada kelompok kedua itu adalah Poppy, Eza, Rini, dan Rafli. Kemudian kelompok ketiga ada Sekar, Dwi Nur, Ais, dan Jihan. Oke, bisa? Oke, Bu. Oke, sekarang kerjakan LKPD 1 dan LKPD 2 ini saya share di WA group. Oke. Sudah dicek? Sudah, Bu. Sudah? LKPD 1 dan 2? Oke, kerjakan dulu yang nomor 1 ini ya, rekan ya. Kalau sudah selesai nanti kalian akan mempresentasikan secara bergiliran bisa ya. Oke, saya kasih waktu lah. Silakan, ayo baca. LKPD, kerjakan LKPD 1 dan 2. Lanjut. Siapa yang akan mempresentasikan pertama kali tulisannya? Kelompok 1, Bu. Boleh kelompok 1, silakan kelompok 1. Nanti bergilirannya jangan Amanda seorang ya yang membacakan hasil dari diskusinya. Ya, boleh silakan Amanda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyimak ya. Kalian cocokkan atau sesuaikan, nanti kalian tanggapi, kalian mungkin tambahkan kalau ada yang kurang dari presentasi kelompok yang ini ya. Yang pertama ini. Silakan yang lain, silakan Amanda lanjutkan. Saya Amanda Febri Agilansia dan kelompok saya ada Rival, Ezi, dan Jeki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD yang pertama. Di sini kami sudah menemukan bagian struktur pertama dari cerita dari observasi tentang wayang. Nah, yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi yang isinya tentang wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur atau masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, di sini ada analisisnya tentang pernyataan umum atau definisi umum. Seperti keluarga berencana, pemilihan umum dan sebagainya. Yang akhir meski semakin jarang wayang masih tetap menjadi media hiburan. Sisi tersebut termasuk manfaat wayang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Oke, kelompok tadi sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baiklah. 3 kelompok ini hasil dari pengisian LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke, sekarang kalian sudah nak jelas struktur dan kaidah kebahasaan? Jelas, Bu. Oke, jelas, bagus. Sekarang kita ke tahap menulis teks laporan hasil observasi. Nah, kita menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar. Coba kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri, perhatikan benda-benda apa yang akan diamati. Saya, Bu. Ya, Sekar ya. Sekar ada apa Sekar di sekitar sekitar tempat dudukmu? Ada kucing. Oh, ada kucing. Jadi hewan peliharaan boleh ya, silakan. Saya kasih waktu lah 5 menit cukup ya. Silakan tulis. Sudah, Bu. Oke, silakan. Sekar boleh silakan. Bacakan tulisanmu. Nanti semuanya individu ini hasil dari tulisan kalian kumpul juga di Google Classroom bersama LKPD secara kelompok tadi ya. Coba Sekar bacakan Sekar, silakan. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Hewan ini juga termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pada umumnya kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit seperti rabies akibat dari gigitannya serta gangguan pernapasan oleh bulunya. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya Sekar ya. Berikan tepuk tangan untuk Sekar. Oke, edukasi A+. Yang lain menyusul ya. Yang lain bisa ya menulis teks laporan hasil observasi? Bisa. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Teks laporan hasil observasi struktur diantaranya pernyataan umum atau definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi, frasa nomina, verba relasional, verba aktif alam, kata penghubung, teks, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan kata keilmuan atau kata teknik. Oke, bisa ya. Semua sama kesimpulan kita pada hari ini? Sama, Bu. Ya, kalau menulis teks laporan hasil observasi apa saja yang mau tadi kita tahap-tahapannya untuk menulis teks laporan hasil observasi yang harus kalian lakukan. Tahapnya yang pertama tadi ada memilih objek, yang kedua membuat kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan menjadi kerangka karangan atau teks laporan hasil observasi yang utuh. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita tentang struktur, bahasaan, teks laporan hasil observasi sampai kita bisa menulis teks laporan hasil observasi. Sekarang sebagai evaluasi pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, Nak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Ayo, siapa yang mau memberikan komentar? Ibu persilakan. Sangat menyenangkan, Bu. Kami sangat jelas dengan penjelasan Ibu pada materi ini. Iya, terima kasih ya Dwi Muhammad sudah membantu mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Ayo kita lanjutkan. Pada pembelajaran setelah ini, pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari teks eksplanasi. Hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Rival ya? Boleh Rival pimpin doa untuk menutup pembelajaran? Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.